ini kita memasuki pengajian selanjutnya masalah hukum-hukum Islam. Lah, hukum-hukum Islam. Coba dengarkanlah. Ini hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam yang biasa juga disebut hukum syara' terbagi menjadi 5. Jadi hukum Islam ada 5. Bukan cuma apa hukum-hukum larangan-larangan. Ini hukum-hukum ini sama dengan larangan lah. Larangan ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Sama juga kita di bagian jalanan ya. Di bagian jalan-jalan tuh ada juga rambu-rambu larangan kalau yang kada boleh dilewati. Misalnya kita pas waktu naik motor, kebetulan pas kita mau lewat lampu merah, nyala lampu merah, bolehlah kita lewat di situ. Larangan tuh. Jadi masalah larangan-larangan agama, hukum-hukum agama ini juga ada yang dibolehkan, ada juga yang tidak dibolehkan. Nah, sama juga dengan apa? Larangan-larangan di saat kita melintas di jalan-jalan raya. Nah, misalnya kita ke pasar pagi, kita lewat di jalan yang dilarang oleh polisi, melawan arus, ya lah. Jadi kita di sana kena larangan, terlanggar larangan. Begitu juga agama juga ada apa larangan-larangannya. Bukan cuma masalah jalanan saja, masalah agama juga diatur. Ada yang dibolehkan juga ada yang tidak dibolehkan. Nah, jadi hukum-hukum di dalam Islam itu apa? Jadi yang pertama wajib. Nah, wajib. Yang kedua sunat. Nah, kemudian yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Dan yang kelima mubah. Nah, kemudian kita kembali pengertian masalah wajib. Ini masalah wajib, fardu berkenaan dengan keparduan. Nah, jadi berkenaan masalah keparduan. Jadi masalah kewajiban atau keparduan ini yaitu perintah yang harus dikerjakan. Perintah yang harus dikerjakan, jika perintah itu dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan berdosa. Dengan masalah kewajiban nih, apabila dikerjakan, yang namanya wajib itu yaitu perintah yang harus dikerjakan, tidak boleh kada. Jika perintah itu dikerjakan, kita diberi ganjaran oleh Allah, diberi upah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, dan jika ditinggalkan tuh berdosa, akan mendapatkan dosa. Itu masalah kewajiban. Seperti sembahyang 5 waktu, yalah. Seperti mengerjakan puasa, itu kewajiban bagi kita. Nah, seperti menuntut ilmu juga. Nah, itu kewajiban bagi kita menuntut ilmu. Bolehlah kita diam-diam aja, bolehlah. Diam-diam aja sementara kita masih belum ngerti lagi masalah ini dan itu. Diam-diam aja kita kada peduli masalah kebuduhan pada diri kita, masalah agama, belum ngerti masalah agama. Apakah kita boleh diam-diam saja, tidak peduli dengan diri sementara kita tidak mengerti, belum keadaan masalah ilmu tersebut? Kenapa jadi kita itu, kenapa jadi wajib dipardukan kita menuntut ilmu? Karena Nabi yang mengatakan. Apa ujar Nabi? Kata baginda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin."
Jadi menuntut ilmu itu berkewajiban atas tiap-tiap orang muslim, baik itu muslim laki-laki atau muslim perempuan. Nabi yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib kepada orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, itu hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu jadi kita belum gugur lagi kewajiban apabila kita kada menuntut ilmu tersebut, tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masalah hadis inilah dikomentari oleh siapa? Imam Fudail bin Iyad. Pada makna hadis tersebut, apa kata Imam Fudail? Jadi ujar Imam Fudail, tiap-tiap apa? Qulu amalin kana alaika fardan fa talabu ilmihi alaika fardun wa ma lam yakunil amalu bihi alaika fardan falaisa salabu ilmihi alaika biwajibin. Masalah hadis yang di atas tadi dikomentari oleh Imam Fudail. Apa ujar Imam Fudail mengomentari tentang hadis di atas? Kata Sidin, tiap-tiap amal, masalah perbuatan nih, baik itu mengenai tentang ibadah, misalnya masalah istinja, misalnya masalah bersuci, masalah berwudu, masalah sembahyang atau salat, masalah puasa, masalah zakat dan haji. Itu tiap-tiap amal perbuatan karena alaika fardan, jadi yang adalah atas engkau itu, jadi perbuatan ibadat tersebut tuh dipardukan atas engkau, ujar Imam Fudail nih. Jadi talabu ilmihi, maka menuntut ilmunya itu atas kalian-kalian, atas kamu-kamu, atas sembian-sembian, fardun, maka wajib juga. Jadi masalah sembahyang kan wajib, perbuatannya wajib, ibadah wajib itu. Lalu mempelajari masalah ilmunya. Nah, di dalam sembahyang itu kalau ada syarat di dalam sembahyang, ada syarat sah di dalam sembahyang, ada rukun di dalam sembahyang. Jadi kita harus tahu membedakan mana rukun, mana yang wajib di dalam sembahyang. Jadi kita pelajari. Nah, jadi syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Jadi syarat-syarat di dalam sembahyang itu wajib kita pelajari ilmunya. Nah, mulai dari masalah berwudu, masalah beristinja. Nah, jadi kalau kita belum ngerti masalah-masalah tersebut, gimana mau sah sembahyang kita? Harus ngerti dulu. Jadi kita harus ngerti tentang taharah, tentang bersuci itu, air yang macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci itu, seperti air apa, atau tidak belajar sama sekali. Kadang mungkin kita dengan tidak belajar, kadang mungkin bakalan ngerti. Jadi masalah-masalah wudu, di situ kan wudu itu ada syaratnya juga, ada rukunnya juga. Jadi dengan mulai daripada masalah air itu, di dalam fikih ini pembahasannya mulai dari masalah air.
kemudian airnya bagaimana, kemudian bila airnya sudah biris, kemudian kita pergunakan untuk berwudu, kita pergunakan untuk menghilangkan hadas besar atau hadas kecil seperti berwudu, mandi wajib kepada kita. Nah, jadi dengan di situ pulang kita syarat-syarat wudu pulang harus kita ketahui, rukun wudu harus kita ketahui, kita pelajari ada berapa wudu itu rukunnya. Kan kalau kita kada tahu, jadi jangan kita tuh berwudu itu asal-asalan aja, sempurnakan. Jangan asal-asalan aja karena kita kadang mendengar, karena kita kadang membaca, karena kita kadang mengaji. Nah, jadi kita berwudu itu asal-asalan aja. Mencuci tangan asal-asalan aja. Nah, gini, gugurlah kewajiban. Ada cara berwudu itu ada. Nah, jangan asal-asalan. Kemudian membasuh kaki juga asalan-asalan aja, asal terbasuh aja. Jadi dengan tidak sahnya berwudu, sembahyangnya pun juga tidak sah. Mulai dari wudunya tidak sah. Karena apa? Karena kada membaca, karena kada belajar, karena kada mendengar. Nah, itu wudunya aja sudah tidak biris, yalah. Nah, mulai dari wudunya belum biris, apalagi masalah sembahyang. Nah, jadi makanya wajib kita itu dituntut untuk belajar masalah itu. Jadi kata Imam Fudail, tiap-tiap ibadah itu yang adalah ibadah itu, pekerjaan itu fardu atas kita. Jadi menuntut ilmunya, mempelajari ilmunya ibadah tersebut juga wajib atas kita. Seperti sembahyang kan wajib itu, pekerjaan wajib itu. Jadi menuntut mempelajari ilmu sembahyang itu juga wajib kepada kita. Nah, kemudian lagi ujasidin, dan sesuatu yang tidak adalah pekerjaan tersebut terhadap kita itu fardan, dipardukan. Misalnya kita mempelajari ilmu bangunan, wajiblah itu kepada kita mempelajari ilmu bangunan, wajiblah. Kadang apa mempelajari ilmu bangunan itu wajiblah. Kadang mempelajari masalah servis misalnya, baik itu servis elektronik kah, motor kah, mobil kah, kendaraan, wajiblah kita mempelajari ilmunya itu, wajiblah. Kada wajib. Jadi kada wajib itu bila kita kadang mempelajari ilmu-ilmu masalah servis menyervis itu, bila kita kadang mempelajari, kadang menuntut ilmunya, berdosa lah kita. Kada masalah sembahyang ya. Nah, masalah kewajiban aja, bila kita kadang mempelajari, kadang menuntut ilmunya, masalah sembahyang, masalah kewajiban, kita berdosa. Jadi masalah apa tadi? Masalah ilmu-ilmu servis tersebut, kalau kita tidak mempelajari, kada berdosa karena ilmu tersebut tidak wajib atas kita. Jadi kada berdosa kita kalau kita kada mempelajari masalah ilmu-ilmu itu. Nah, jadi ujasidin, bila dan tidak adalah amal tersebut wajib atas kita, maka menuntut ilmunya juga atas kita kada wajib. Nah, ya seperti ilmu yang itu tadi, ilmu menyervis, ilmunya bikin bangunan-bangunan, kada wajib kepada kita. Jadi kita mempelajari ilmunya tuh kada berkewajiban atas kita. Nah, itu ya kalau tuh sedikit masalah masalah ilmu. Nah,
masalah itu masalah sembahyang. Kemudian masalah puasa, kita mau mengerjakan puasa. Jadi di situ kita harus kaji dulu juga ilmunya. Kenapa? Jadi kita berkewajiban untuk menuntut, mempelajari ilmu masalah puasa, karena puasa itu perkara yang diwajibkan kepada kita. Jadi menuntut ilmunya itu, mempelajari ilmunya, ilmu puasa tersebut wajiblah lawan kita lah. Masalah mempelajari ilmu puasa wajiblah. Kenapa jadi wajib? Karena puasa itu pekerjaan yang diwajibkan kepada kita, jadi wajib mempelajari ilmunya. Zakat juga masalah wajib, masalah kewajiban. Bila kita mempunyai harta yang banyak sampai nisabnya, sampai haulnya setahun, jadi kita pelajari dulu ilmunya, kita tanyakan kepada orang yang tahu. Jadi bila kita mempunyai harta yang banyak, jadi disitulah yang diwajibkan zakat ini. Kalau binatang ternak, sapi wajib berzakat, kambing juga wajib berzakat. Kalau orang berupa harta, mempunyai padi yang banyak sampai setahun dan bilangan nisabnya juga sampai, orang yang bertani punya padi yang banyak misalnya kan, jadi kalau orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya, dia akan dikenakan dosa, karena zakat merupakan perbuatan yang diwajibkan kepada kita. Jadi itu berupa harta seperti orang yang bertani, orang yang berusaha seperti orang yang berdagang, berusahanya berupa perdagangan misalnya kan, mempunyai emas yang banyak, juga kalau sampai nisabnya, sampai haulnya setahun, berkewajiban dia mengeluarkan zakat harta yang berupa emas tersebut. Nah, jadi sebelum kita mengeluarkan zakat tersebut, mengeluarkan zakatnya, kita pelajari dulu ilmunya, tanyakan ilmunya kepada orang yang mengerti masalah zakat tersebut. Itu. Kemudian haji, sebelum kita berangkat haji, kita pelajari dulu masalah ilmu haji, karena itu perbuatan yang diwajibkan atas kita. Jadi menuntut ilmu haji tersebut juga wajib kepada kita. Yalah. Itu. Ini satu matnya sampai sudah. Hanya masalah masalah wajib. Habis sudah waktu. Jadi itulah masalah wajib. Jadi wajib, masalah kewajiban itu apabila kita kerjakan, kita akan mendapat pahala, dan kita tinggalkan akan mendapat dosa. Seperti sembahyang, puasa, apalagi zakat, yalah, dan haji. Itu apabila kita tinggalkan, itu akan mendapatkan dosa, dan apabila tidak tobat orang tersebut akan mendapatkan siksa di saat matinya. Itulah masalah kewajiban kepada kita. Kemudian insyaallah malam Rabu yang akan datang kita akan membahas masalah itu wajib ain, wajib kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Kiranya cuma ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.